kita masuk ke materi budidaya kacang tanah. Nah, kenapa budidaya kacang tanah ini menjadi satu komoditas yang penting untuk dipelajari bagi kalian calon sarjana pertanian. Jadi sudah mempelajari tentang budidaya padi, singkong, kedelai, kemudian ubi jalar, apalagi ya, jagung ya. Nah, kenapa kok bab materi ke materi minggu ini kok tentang budidaya kacang tanah? Seberapa pentingkahnya kacang tanah itu untuk kita pelajari? Jadi di sini kita bisa lihat kacang tanah itu merupakan salah satu sumber protein nabati yang cukup penting di Indonesia dalam pola menu makanan di masyarakat. Nah, kalau dilihat di gambar sebelah kanan itu ada gambar kacang tanah yang sudah dijadikan bumbu. Sudah kita ketahui semuanya bahwa itu adalah bumbu pecel ya. Kalau sebagai orang Jawa Timur sudah tidak asing dengan bumbu pecel. Nah, kenapa? Sehingga kita bisa menyimpulkan sendiri kacang tanah itu tidak bisa terlepas dari menjadi salah satu komoditas andalan bagi Indonesia. Maka sesuai dengan pernyataan di atas bahwa luas pertanaman kacang tanah di Indonesia menempati urutan keempat setelah padi, jagung, dan kedelai. Nah, yang keempat baru kacang tanah. Kacang tanah ini kan bisa diolah berbagai macam ya kalau di Jawa Timur ataupun di Indonesia ini, mulai dari bumbu pecel, kemudian ada bumbu gado-gado, bumbu karedok, bumbu rujak, bumbu lotis, bumbu kemudian juga bisa diolah menjadi kacang untuk cemilan, kacang sangrai, kacang rebus, dan sebagainya macam, bisa diolah menjadi berbagai macam. Nah, ini juga pernyataan Dirjen Tanaman Pangan bahwa produksi kacang tanah di Indonesia tahun 2020 naik sebesar 0,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan kacang tanah sendiri menyumbang 152 miliar dari total ekspor pertanian sebesar 352 triliun. Jadi bisa dilihat sendiri peluang dan potensinya untuk pengembangan kacang tanah itu masih sangat luas. Sehingga teman-teman sarjana pertanian nanti kalau bekerja itu paling enggak paham bagaimana budidaya kacang tanah itu. Nah, ini kita flashback sebentar ke morfologi kacang tanah. Untuk scientific klasifikasinya, kacang tanah merupakan tanaman bertepung sari, yaitu kemudian subdivisinya tanaman berbunga. Sudah kita kalau teman-teman perhatikan, tanaman kacang tanah itu berbunga warna kuning. Kemudian kelasnya tanaman berkeping dua, dan familinya Papilionaceae atau berbunga kupu-kupu, genusnya Aracis berbunga geotropik, dan spesiesnya Aracis hypongea. Nah, ini untuk morfologi dari kacang tanah. Kita bisa lihat tanaman kacang tanah membentuk polong di dalam tanah. Jadi kalau teman-teman lihat kacang tanah itu kan berada di area perakaran, tapi bukan berasal dari akar. Beda dengan teman-teman yang teman-teman pelajari kemarin tentang singkong ataupun ubi jalar. Kalau singkong dan ubi jalar itu dia berkembang dari akar, tetapi kalau kacang tanah itu dari bunga, kemudian nanti polongnya akan masuk, ujung putiknya akan masuk ke sini, kemudian membentuk polong. Itu untuk kacang tanah. Sehingga sistem perakaran kacang tanah itu harus gembur. Nah, keunggulannya kacang tanah itu dia juga perakarannya yang tidak dalam, dan dia akan dipenuhi oleh bintil-bintil. Nah, hal ini karena kacang tanah itu ada simbiosis atau kerjasama yang baik antara kacang tanah dengan bakteri Rhizobium yang dapat mengikat
unsur nitrogen dari udara untuk pertumbuhan kacang tanah. Jadi kalau bisa disimpulkan itu perakaran di kacang tanah itu kaya akan nitrogen, karena dari udara tanaman kacang tanah ini bisa menyerap nitrogen dari udara, kemudian dengan kerjasama dengan bakteri Rhizobium, unsur nitrogen ini bisa berada di dalam tanah untuk membuat kegemburan dan memberikan kesuburan untuk tanahnya. Gitu. Nah, ini secara singkat gambaran tanaman kacang tanah. Nah, tanaman kacang tanah ini merupakan tanaman jenis perdu, yaitu tidak berkayu seperti rumput ataupun alang-alang. Di batang utama yang tumbuh akan timbul cabang-cabang sekunder. Pada tiap tegak cabang yang berbentuk relatif sedikit pada cabang tipe tegak. Jadi nanti kita pelajari ya. Di kacang tanah itu ada dua tipe tegak dan tipe menjalar. Nanti kita pelajari di lebih lanjut lagi. Nah, untuk tanaman kacang tanah ini mempunyai daun majemuk, bersirip genap dan terdiri dari 4 helai daun dan permukaan daun sedikit berbulu. Jadi kalau daunnya kacang tanah ini khas sekali. Mungkin nanti bisa dilihat dari ciri-cirinya. Kalau ada daunnya yang sepasang-sepasang dan jumlahnya 4, nah itu bisa dipastikan itu. Untuk polongnya terdiri dari polong itu adalah kacang tanah yang ada kulitnya ini, terdiri dari bijinya itu macam-macam. Kalau yang umum itu 2 keping seperti kacang yang terkenal itu 2 keping. Nah, kemudian bukan 2 keping, 2 biji di dalam 1 polong. Tapi kalau varietas lain, banyak varietas, ini tergantung varietasnya, bisa sampai 2, 3 atau sampai dengan 4. Nah, kalau untuk kepingnya itu jelas berkeping 2 ya, karena tanaman dikotil gitu. Nah, ini yang tadi juga proses pembentukan polong berasal dari ujung ginofor yang masuk ke dalam tanah dan membentuk polong. Nah, ini untuk tanaman tipe tegak dan tipe menjalar. Jadi kacang tanah itu ada 2 jenis tanaman, yaitu tipe tegak dan tipe menjalar. Untuk tipe tegak ini itu ya seperti tanaman alang-alang pada umumnya. Dia berdiri tegak dengan cabang utama ke atas, kemudian ada cabang-cabang ke samping. Sedangkan tipe menjalar itu dia akan menjalar kemana-mana seperti layaknya ubi jalar. Nah, ini tipe tegak ini percabangannya kebanyakan lurus atau sedikit miring ke atas. Ini lebih disukai oleh petani karena umurnya pendek, yaitu antara 100 sampai 120 hari. Sehingga lebih cepat panen. Buahnya hanya pada ruas-ruas dekat rumpun sehingga dapat masak atau dapat dipanen bersamaan. Nah, keuntungannya tipe tegak ini seperti itu. Jadi karena dia hanya tegak, maka pembentukan polongnya itu tidak terlalu jauh, hanya di sekitar cabang utamanya, cabang utama. Sedangkan untuk yang tipe menjalar ini, dia tumbuhnya akan ke samping dan kemana-mana, terus tetapi hanya ujungnya yang mengarah ke atas. Panjang batang utamanya bisa sampai 33 sampai 66 cm. Nah, kemudian tipe ini umumnya antara 6 sampai 7 bulan, dia lebih panjang umurnya. Nah, tipe ruas yang berdekatan dengan tanah akan menghasilkan buah lebih cepat daripada yang cabang yang menjalar lebih jauh, sehingga panennya itu tidak dapat bersamaan. Nah, ini yang sehingga tanaman tipe menjalar ini kurang disukai oleh petani. Oke, kacang tanah ini melakukan penyerbukan sendiri sesaat sebelum bunga mekar. Jadi cirinya kacang tanah itu penyerbukannya tertutup. Dia akan atau yang disebut klistogami atau penyerbukan tertutup, dia akan mengalami penyerbukan sampai saat bunganya masih kuncup. Nah, setelah bunganya mengalami penyerbukan, putih ini akan menjalar ke bawah, mengarah ke bawah.
putih akan mengarah ke bawah, kemudian memanjang dan berbentuk tiang putih atau ginofor. Nah, dari ginofornya ini kemudian mengarah ke bawah, ginofornya ini dia akan turun ke dalam tanah, masuk ke dalam tanah dan berkembang menjadi polong. Nah, polong ini kalau ini urutannya setelah polong nanti bisa jadi biji lagi bergerminasi, kemudian berkecambah, kemudian tumbuh, kemudian berbunga lagi. Nah, siklusnya seperti itu, berputar aja seperti tanaman pada lainnya. Nah, untuk penyerbukannya itu terjadi pada malam hari menjelang pagi, dan pada pagi hari bunga yang diserbuki telah mekar. Jadi penyerbukannya malam, pagi setelah mekar, dan bunganya hanya bertahan 24 jam. Nah, ini keuntungannya hanya berbunga sehari. Nanti petani ataupun yang membudidayakan bisa mengkalkulasi kira-kira polongnya berapa ya dengan menghitung bunga setiap harinya gitu. Nah, bunganya biasanya berumur antara pertama kali berbunga berumur antara 4 sampai 6 minggu setelah tanam. Saya beri gambaran sedikit bagaimana si ini berbunga warna kuning, bunganya berbentuk kupu-kupu. Setelah diserbuki, dia layu, kemudian dia akan turun ke dalam tanah. Nah, mungkin sebentar kita lihat yang lebih jelas. Nah, ini bunga yang mekar. Kemudian setelah mekar terserbuki, dia layu, kemudian ini tiangnya akan membentuk ginofor dan dia masuk ke dalam tanah membentuk polong. Nah, ini yang membentuk polong, dia turun-turun ke sini ke dalam tanah. Nah, ini untuk varietas kacang tanah. Varietas kacang tanah ini ada banyak macamnya, yaitu ada kacang Garuda, kacang kelinci, kacang kancil, kacang katana. Memang nama-namanya ini adalah nama-nama hewan, nama-nama binatang. Nama-nama ini dikeluarkan oleh Dinas Pertanian. Jadi sudah ada 3 periode dalam mengeluarkan varietas unggul kacang tanah. Nah, perlunya varietas unggul ini untuk apa gitu? Karena varietas unggul ini diperlukan karena merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi produksi kacang tanah. Jadi kalau varietas unggul itu diharapkan dia bisa beradaptasi, mempunyai daerah adaptasi yang luas, meskipun dengan ketinggian yang berbeda, panjang hari penyinaran matahari yang cukup berbeda gitu, ataupun yang tidak terlalu berbeda gitu. Nah, varietas ini agar bisa dapat beradaptasi di berbagai macam iklim di Indonesia dan bisa menghasilkan produksi yang maksimal. Nah, ini kita masuk ke syarat tumbuh kacang tanah. Syarat tumbuh kacang tanah itu dia tidak memerlukan jenis tanah tertentu. Jadi kacang tanah ini termasuk tanaman yang gampang untuk dibudidayakan. Mau di tanah mana-mana pun bisa, sekalipun dia dapat tumbuh sekalipun di tanah yang berat, heavy clay ataupun di fine texture soil, asal pengolahannya dilakukan dengan baik. Nah, pengolahan tanah ini sangat menjadi faktor yang penting untuk pertumbuhan kacang tanah. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa dia kacang tanah itu pembentukan polongnya itu dari tiang putih atau ginofor yang masuk ke dalam tanah. Sehingga kegemburan tanah itu menjadi syarat yang paling utama dalam budidaya kacang tanah. Itu untuk pengolahan tanah bisa dilihat pengolahan tanah dilakukan setelah hujan. Ini kalau misalnya kita mau mengolah kacang tanah di daerah di musim yang masih penghujan, kita bisa mengolah tanah itu setelah hujan pertama agar tanah masih gembur. Ini khusus untuk daerah yang tak ada hujan, yang kering ya, ataupun di musim setelah musim tanam kedua.
Nah, sebaiknya tidak dilakukan pengolah tanah jika terlalu basah sebab akan mengakibatkan tanah menggumpal sehingga menghambat adanya pertumbuhan akar. Jadi kalau masih sangat basah juga tidak bisa dilakukan pengolahan tanah, sebaiknya jangan, karena akan menghambat pertumbuhan akar. Pokoknya tanah yang masih menggumpal harus dihancurkan sampai dengan gembur, syaratnya untuk budidaya kacang tanah ini. Nah, kacang tanah yang gembur akan menjamin terjadinya peredaran air dan udara serta mendukung masuknya ginofor ke dalam tanah untuk membentuk polong dan mempermudah pemungutan hasil tanpa banyak polong yang hilang tertinggal di dalam tanah. Jadi seperti tadi saya jelaskan, syarat tanah yang gembur itu menjadi syarat utama. Karena apa? Karena agar terjadinya peredaran air dan udara itu dapat terjamin dengan baik, ginofor masuknya mudah, terus kemudian berkembangnya polong terdukung, kemudian untuk ketika dicabut juga kalau tanahnya gembur itu tidak akan mematahkan polongnya gitu, mematahkan sambungan antara akar tanaman dan polongnya, jadi polong tidak akan tertinggal di dalam tanah gitu. Nah, kemudian untuk untuk tanah yang kurus atau kurang subur sebutannya, sebaiknya diberi tambahan bahan organik lain seperti pupuk kandang, kompos atau humus. Jadi selain tambahan kalau misalnya non organik, selain pupuk urea dan pupuk ataupun pupuk NPK ataupun kalau organik POC. Nah, sebelumnya harus ditambah bahan organik yang padat agar bisa menambah kegemburan tanah gitu. Kemudian masuk ke syarat iklim. Jadi kacang tanah itu memerlukan iklim yang lembab. Sebaiknya tidak untuk daerah yang sangat kering ataupun sangat basah. Kalau sangat kering nanti akan kekurangan air sehingga butuh irigasi yang banyak. Sedangkan kalau yang terlalu basah tanahnya, kacang tanah ini akan mudah busuk karena adanya serangan cendawan akar gitu. Jadi kalau di musim kemarau misalnya ataupun di daerah yang sangat kering memerlukan pengairan lebih, terutama pada fase perkecambahan, pertumbuhan, dan fase pengisian polong. Sedangkan untuk daerah yang curah hujannya tinggi, permasalahannya yang dihadapi yaitu penyerapan hara. Karena tingginya intensitas hujan, kadar air di dalam tanah itu menyebabkan perakaran sulit dalam menyerap unsur hara. Kemudian untuk serangan cendawan akarnya sangat tinggi sehingga tanaman mudah busuk, dan juga penanganan panen pasca panen ketika curah hujannya sangat tinggi, nanti untuk penjemuran juga akan kesulitan gitu. Nah, kemudian untuk pertumbuhan dan perkembangan kacang tanah sangat dipengaruhi oleh faktor iklim, baik itu jumlah air dan suhu tanah maupun suhu udara. Jumlah air untuk produksi optimal itu antara 250 sampai 510 mm. Nah, jadi nanti dilihat kalau misalnya mau mengembangkan kacang tanah itu kita lihat curah hujannya pada suatu daerah tersebut gitu. Nah, kemudian untuk suhu tanah maksimal untuk perkembangan ginofor adalah 30 sampai 40 derajat Celcius. Jadi tidak bisa di daerah yang sangat panas ataupun yang sangat dingin. Nanti perkembangan ginofor akan terganggu. Kemudian suhu optimal untuk perkecambahan benih antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Sama seperti suhu tanah tadi, tidak bisa terlalu panas dan juga tidak bisa terlalu dingin. Kemudian suhu udara berpengaruh terutama pada fase pembungaan, fase generatif, dan suhu udara optimum. Nah, suhu udara optimum ini antara 24 sampai 27. Jadi kalau daerah kaki-kaki gunung itu mungkin agak kurang sesuai, yang semakin tinggi. Nanti kita lihat semakin tinggi itu semakin. Nah, ini untuk lokasinya. Jadi lokasinya itu yang sesuai itu antara ketinggian 0 sampai 500 mdpl. Nah, kalau lebih dari 500 itu dia akan
mempengaruhi pertumbuhan maupun perkembangan kacang tanah. Teman-teman sudah mempelajari di agroklimat bahwa ketinggian tempat semakin tinggi itu akan membuat suhu semakin turun. Nah, kalau suhu semakin turun itu akan berpengaruh, sementara suhu itu berpengaruh pada reaksi biokimia dan fisiologis tanaman, juga menentukan aktivitas tanaman seperti absorpsi dan unsur hara dan air. Nah, kalau viskositas air lebih tinggi pada suhu rendah, maka membran sitoplasma yang dilewati air akan menjadi kurang permeabel. Sehingga pengaruhnya apa? Fotosintesis menjadi lebih lambat. Kalau fotosintesis lebih lambat, maka dia akan menghambat dan memperlambat laju pertumbuhan tanaman. Kalau laju pertumbuhan tanamannya terhambat, sudah pasti produksinya menurun. Nah, ini pengaruhnya iklim membuat produksi menjadi menurun karena salah satunya misal dari segi suhu gitu. Nah, suhu ini identik dengan ketinggian tempat ataupun lokasi. Nah, untuk waktu tanam. Waktu tanam itu dalam 1 tahun, di sini ada kalender tanam, misalnya Januari sampai Desember. Kita bisa tahu kalau Januari itu curah hujannya tinggi. Kemudian nanti menurun pada musim kemarau itu mulai bulan Mei sampai dengan Agustus akhir sampai September lagi nanti mulai hujan. Nah, kapan waktu yang tepat untuk menanam kacang tanah ini? Waktu tanam yang tepat di lahan kering atau lahan tak ada hujan sangatlah penting karena kebutuhan air untuk pertumbuhan tanaman tergantung pada curah hujan. Kacang tanah dapat ditanam pada musim hujan maupun musim kemarau dengan catatan pada waktu kemarau tanaman tidak boleh kekurangan air. Sedangkan pada saat musim hujan diupayakan tanahnya tidak tergenang oleh hujan karena dapat mengakibatkan pembusukan benih. Jadi, tanaman kacang tanah ini bisa ditanam baik di musim hujan maupun di musim kemarau. Tergantung dari lahan kalian. Lahan kalian itu termasuk lahan apa? Lahan irigasi atau lahan tada hujan. Kalau lahan tada hujan, jelas kacang tanah itu hanya bisa ditanam di saat musim hujan, baik musim tanam 1 ataupun musim tanam 2. Musim tanam 1 itu untuk tanaman itu dimulai dari September, Oktober, November, Desember. Kemudian atau kadang bisa mundur mulai dari Oktober, November, Desember, Januari. Kemudian musim tanam 2 itu bisa dimulai dari Februari, Maret, April, Mei. Kemudian musim tanam ketiga atau yang biasanya musim kemarau itu pada Juni, Juli, Agustus, September. Nah, ketika musim kemarau itu, maka daerah yang bisa menanam kacang tanah adalah daerah yang memiliki lahan irigasi. Nah, kalau daerah yang memiliki lahan irigasi pada saat musim tanam ketiga itu kan biasanya irigasinya tidak mencukupi untuk menanam padi. Mungkin hanya daerah tertentu yang irigasinya cukup untuk padi selama setahun. Jika biasanya irigasinya kurang mencukupi, maka di musim tanam ketiga ini pada saat curah hujan sangat rendah, biasanya petani menanam kacang tanah. Biasanya palawija kan bisa kacang tanah, kedelai, jagung, kacang hijau. Nah, salah satu yang bisa ditanam itu kacang tanah. Kemudian bisa juga ditanam di musim tanam kedua antara bulan Februari, Maret, April, Mei. Itu jika sarana irigasinya pada musim tanam kedua sudah tidak mendukung untuk tanaman padi. Biasanya petani membudidayakan kacang tanah gitu. Jadi kalau untuk kacang tanah di musim hujan itu hanya untuk lahan tak ada hujan. Karena kalau lahan irigasi dia membudidayakan kacang tanah, maka dia nanti tanahnya bisa tergenang. Kalau tergenang sementara gampang sangat rentan
terjadi pembusukan, sehingga penanaman kacang tanah itu bisa ditanam sepanjang tahun tergantung dari lahan, karakteristik lahan dan sarana irigasi dan juga kondisi curah hujannya gitu. Nah, kita masuk ke bab pemupukan. Untuk pemupukan ini konsep dasarnya yaitu pemupukan bertujuan untuk menambah unsur hara yang kurang sehingga diperoleh keseimbangan hara bagi tanaman. Pemupukan itu harus berimbang, tidak hanya pemupukan nitrogen dan fosfor saja, tetapi perlu pupuk untuk kalium, sulfur juga dan unsur mikro. Penggunaan pupuk harus secara efisien, baik unsur hara, makro maupun mikro dalam jumlah, macam, dan bentuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman, dengan cara dan saat pemupukan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pertumbuhan, sehingga memberikan peningkatan hasil dan pendapatan usaha tani yang optimal. Jadi untuk pemupukan ini saya tidak bisa memberi referensi bahwa untuk pemupukan kacang tanah itu pupuknya N sebesar berapa dosisnya berapa persen per lahan atau dosisnya berapa kilo per hektar. Itu saya tidak bisa memberikan dosis tersebut, gambaran dosis tersebut, karena itu harus disesuaikan dengan kondisi tanah di lokasi masing-masing. Kondisi sebelumnya di tanah tersebut, apakah tanah tersebut banyak memiliki kandungan bahan organik atau tidak, apakah tanah tersebut tanah yang asam ataukah tanah tersebut tanah yang pH-nya sesuai. Nah, itu harus sesuai dengan kondisi di suatu lahan. Kalau petani mereka itu kan sudah puluhan tahun mungkin membudidayakan kacang tanah, jadi sehingga mereka sudah tahu kebiasaan mereka. Biasanya saya di pupuknya segini, kalau segini kebanyakan, kalau dosis segini kurang. Nah, sementara kalau teman-teman mau membudidayakan, teman-teman harus melakukan tahap penelitian berapa pupuk yang tepat. Kalian harus mencari referensi, tanah saya ini tanah jenis ini, sehingga saya harus sesuaikan referensinya. Untuk tanah jenis ini dosisnya harus saya berikan berapa. Nah, pun kalau demikian juga kalau teman-teman mau membudidayakan metodenya apa, misalnya organik atau semi organik atau pupuk kimia. Nah, gimana kita nanti cari metodenya. Nanti saya akan memberikan salah satu contoh, ini untuk pemupukan. Bisa saja karena budidaya kacang tanah ini kita banyak metode yang dilakukan untuk budidaya kacang tanah ini. Sudah jelas kalau untuk suatu lahan, suatu daerah tentu berbeda-beda. Untuk sawah tada hujan dan ladang juga berbeda. Untuk semi organik, dosis pupuknya itu juga berbeda-beda. Misal mau ada yang penambahan dengan pupuk kandang atau yang dengan penambahan pupuk organik cair, nah itu akan berbeda-beda. Ini untuk studi kasus budidaya kacang tanah. Saya mengambil contoh, dia menggunakan pupuk organik cair limbah ternak ayam yang dikomposting dengan metode brewing pada budidaya kacang tanah. Jadi dia menguji efektivitasnya. Ini latar belakangnya, apa yang melatar belakangi kenapa dia memilih metode brewing, kemudian kenapa dia memilih limbah organik cair dari limbah ternak ayam, karena dia ingin memanfaatkan sumber daya lokal agar bisa dimanfaatkan untuk mengurangi dampak negatif dari cemaran limbah. Kemudian pembuatan POC-nya dia menggunakan metode brewing, yaitu secara aerob. Kemudian dia menggabungkan teknologi aerasi untuk mengoptimalkan tingkat oksigen bagi pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme yang menguntungkan. Harapannya jadi dia berharap si metode brewing ini bisa memberikan efek yang lebih kepada budidaya kacang tanah. Tujuannya adalah
untuk menguji efektivitas aplikasi POC limbah ternak ayam terhadap pertumbuhan dan produksi kacang tanah. Dia ingin menguji efektivitasnya, seberapa efektif POC ini terhadap budidaya kacang tanah. Nah, ini metodenya, dia menggunakan RAK, rancang acak kelompok lengkap, dengan 3 kali ulangan. Kemudian perlakuannya ada 3, yaitu 100% pupuk kimia, 50% pupuk kimia dan POC-nya 25%. Kemudian 50% kimia dan POC-nya 50%. Kemudian variabel pengamatannya yaitu jumlah daun, jumlah polong, bobot biji, dan produktivitas. Kemudian pengolahan datanya dia hanya mengukur menggunakan sidik ragam dengan uji F dan uji bedanya dengan DMRT. Nah, dari perlakuannya yang dilakukan ini, dia memberikan hasil bahwa jumlah daun dan tinggi tanaman pada perlakuan dosis POC menunjukkan tidak berbeda nyata pertumbuhannya untuk antar pelakuan. Jadi untuk jumlah daun dan tinggi tanaman itu enggak berbeda nyata. Kemudian untuk jumlah polong ternyata juga tidak berbeda nyata, tetap jumlahnya antar pelakuan meskipun ada perbedaan. Kemudian, nah, untuk produktivitasnya ini yang terdapat perbedaan. Untuk POC lembah ternak ayam dengan dosis 50-50 itu memberikan hasil memberikan hasil sejumlah 3,54 ton per ha. Nah, ini produktivitas tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lain. Nah, ini dugaannya tingginya produktivitas yang dihasilkan mengindikasikan bahwa POC limbah ternak ayam 50% dapat menggantikan peran pupuk kimia sintesis sebesar 50% dari dosis rekomendasi. Nah, ini dugaannya dikarenakan tersedianya unsur hara bagi tanaman ini merupakan keunggulan dari metode brewing atau seduhan, di mana bahan organik diekstrak pada kondisi aerob dengan proses aerasi tanpa terputus pada media larutan, sehingga hasil dekomposisi bahan organik menghasilkan unsur hara tersedia lebih cepat bagi tanaman. Nah, ini diduga keunggulan tersebut dikarenakan metode brewing yang memberikan kemanfaatan bagi pertumbuhan kacang tanah tersebut. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan limbah ternak ayam menjadi POC dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil kacang tanah. Kemudian dari perlakuan itu dari ketiga perlakuan bisa disimpulkan bahwa produktivitas kacang tanah varietas kelinci, yaitu varietas yang digunakan, itu dengan kombinasi POC 50 dan 50% dengan pupuk kimia 50% mencapai produktivitas yang paling tertinggi, dan itu merupakan produktivitas yang lebih tinggi daripada rata-rata regional Provinsi Sumatera Barat, yaitu provinsi di mana dilakukan penelitian ini, yang mencapai 3,54 ton. Jadi kesimpulannya hasil dari penelitian ini dia bahwa metode brewing ini, POC dengan metode brewing ini dengan perlakuan 50% POC dan kimia bisa memberikan hasil yang lebih baik gitu. Sekian materi budidaya kacang tanah ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.